Putus dia guys. Waduh. Kenapa dia putus woi? Walah kacau ini. Kacau. Sorry. Ilah parah. Tentuin 7 hari ke belakang gimana bang? Ini ya tadi di sini abangnya nih mumpung masih sepi ya. Sorry guys, nggak tahu guys tiba-tiba mati close sendiri sama TikToknya. Katanya Anda sudah selesai live-nya katanya. Nggak tahu kenapa. Udahlah biar aja. Ya. Cuekin aja guys. Ya. Semoga konsisten bang. Jadi metode abang follow AK dan CC bang. Bukan bang Isme. Ini kan gini bang. Gimana saya jelasinnya? Ini saya lagi mencontohkan kalau follow-nya CC. Kenapa? Saya kan udah 2 bulan ini. Saya try and error follow CC gitu ya. Oke ya. Sebenarnya boleh siapa aja ya. Saya kan bebas follow siapa aja. Cuman saya lebih sering follow-nya ini ya. Apakah semua saya ceritain ke kalian saya follow-nya apa aja? Kan tidak bang. Ya kan tidak gitu bang Ismi. Jadi kalau hari ini saya contohkan CC ya karena saya sudah pakai 2 bulan ini follow dia gitu ya. MTEL tadi tanggal belum diubah kayaknya bang. Iya ya. Coba guys betul nggak ya? Apa saya yang salah guys? Ya. Apa saya yang salah guys? MTEL tadi tanggalnya belum saya ubah kah? Mana dia? Kok hilang deh guys? Iya kah? Saya belum ubah tanggal ya? Kalau belum ubah tanggal ya saya salah berarti. Asing. Bismillah. Benar nggak guys? Iya guys, betul. Tetap aja nih, ya kan? Tuh, CC-nya jualan asingnya, ya. Benar ya? Clear ya? Maksudnya nggak salah tadi. Kayaknya saya nggak salah. Soalnya saya tadi udah sebelum live saya kasih tunggu dulu. Bang, korek kuping ada di etalase. Ya ilah. Jangan usah di etalase juga. Cari aja ditulis di TikTok gitu. Korek kuping kayak gini. Ya, ada itu. Ya tapi jangan yang kayak gini. Ini bukan untuk korek kuping. Ini untuk cabut. Apa namanya nih? Cabut komedo guys. Tuh cabut komedo. Pokoknya apa yang ada itulah saya pakai segitu yang dimanfaatkan. Efisiensi ROE namanya. Return on Equity. Kenapa ulangin bang? Kenapa ulangin maksudnya? Nggak ini tadi abangnya nanya. Katanya tanggalnya yang saya belum ini. Ya itu tadi saya contohkan gitu. Semoga pahala mengalir untuk ilmu yang abang share. Amin. Makasih. Itu tongkat sakti bang. Toya sakti. Iya ya. Enggak ini pena saya nggak tahu kemana. Jadi saya udah cari otak atik nggak jumpa. Ya udah apa yang ada dekat sebelah ini ya. Nah untung saya nggak pakai termometer lagi nih ya. Kalau nggak termometer yang saya jadikan. Kalau nggak alat cukur kumis ini yang saya jadikan ya. Alat cukur kumis saya jadi petunjuk kan nggak mungkin guys. Udah yang ada aja. Sampai sahur bang enggak lah kan saya puasanya hari Kamis jadi besok guys. Ya. Bang kalau MA 20, 50 dan 200 di bawah candle udah bisa entry bang. Nah saya sudah nggak pakai itu lagi bang ya. Jadi bang John saya nggak pakai itu lagi untuk titik entry. Ya titik entry saya sekarang fokusnya di harga rata-rata. Ya supportnya di 3 bulan harga rata-ratanya Broksum. Udah itu conviction saya. Udah ganti conviction namanya. Udah beda bang John ya. Convictionnya udah tidak lihat lagi EMA 20, tidak lihat EMA 50 ataupun EMA 200 ya. Tidak lihat situ. Convictionnya gitu ya, conviction untuk entry-nya udah berdasarkan harga rata-rata dari broker yang saya follow gitu aja. Janji jangan buka kelas ya bang. Insya Allah ya, doakan aja guys ya Kak Paca ya. Enggak insya Allah enggak kesana kok arahnya ya. Bang nyari support gimana? Itu tadi saya sudah tunjukin ini kayak misal apa tadi ya? Apa tadi samanya guys? Mana dia? Oh nih. Ini bang, ini support ya. Ini support bang, ini support. Ini resisten. Yang titik tinggi-tinggi ini namanya resisten bang. Ini resisten, ini resisten, ini resisten. Ya, itu namanya resisten. Bang, jurus terbaru di YouTube tanggal berapa bang? Jurus terbaru tanggal 4 baru saya upload tuh. Besok saya upload lagi ya. Cara bikin sinyal bang. Waduh, jangan lagi lah. Udah sekali itu aja saya share cara bikin sinyal. Nanti kamu manfaatkan itu bang Nabil. Saya nggak mau ya. Jangan ya.
Itu nggak baik guys, sumpah itu nggak baik, saya nggak mau guys. Itu benar-benar cara paling jahat untuk manfaatin uang orang yang nggak ngerti guys ya. Saya nggak mau ajarin lagi itu guys, udah cukup sekali dulu tuh aja, itu pun karena penontonnya udah mau closing kan. Jadi kalau ini nggak lagi ya, nggak saya ajarin lagi, itu terlalu apa namanya, jahat lah, jahat, itu jahat, nggak bagus guys, nggak berkah rezekinya ya. Itu garis apa bang? Oh ini teman-teman, meski ya, ini garis putih ini adalah dari tanggal yang terakhir ini tanggal berapa nih, tanggal 3 bulan dari tanggal sekarang, itu adalah garis opennya. Makanya opennya nih ya, misalnya 1 bulan nih tentunya beda nih opennya berapa dari 1 bulan ke belakang nih. Misalnya tanggal berapa nih, ini tanggal 13, berarti tanggal 12 nih, dari tanggal 12 opennya berapa, opennya ya di garis putih ini, itu open, titik opennya. Oke ya, kira-kira gitu. Bang, emang biasanya habis lebaran IHSG turun dari tahun ke tahun? Sebelum lebaran ya, biasanya sebelum lebaran orang take profit bang. Biasanya, ya yang sering saya lihat biasanya. Apalagi, hahaha, gua nggak jahat bang, udah mau Ramadan bang, banyak-banyak nyari pahala. Iya, nggak usah tanya itu, nanti teman-teman pasti pada ini. Ya. Healnya udah saya bahas kan semalam, healnya udah dibahas juga ya. Baby more isu bang, secara bang ini udah bahasa nanti dulu guys, tanya dulu yang itu bang, kok nggak ada yang motong kayu lagi. Kamu itu mertua saya yang motong kayu guys, kamu nih nanti ya. Saya nggak pandai main Shinso guys. Bang, cek titik support di 3 bulan tapi akumnya seminggu ya bang. Iya, ini untuk titik support, karena kenapa saya pakai 3 bulan, karena saya pengen lihat supportnya sebanyak mungkin yang bisa saya lihat. Bang, kalau mau banyak lagi kan bisa pakai setahun. Ya kelamaan, jauh banget ya, pakai 3 bulan aja, karena mungkin ya untuk ini ke sini itu cuman berapa nih ya, ini tanggal berapa, ini teman-teman lihat, ini tanggal 14 November, ini tanggal 16 Desember, berarti ini 1 bulan. Untuk dia ke sini 1 bulan, ini ke sini sekitar 1 bulan lebih kan, 14 berapa nih, 16 Desember untuk drop sampai ke sini sekitar Februari, berarti Desember, Januari, 2 bulan lebih nih, 2 bulannya nih ya, 2 bulan kan ya kan, betul kan. Nah ini 16 setengah 1 bulan, 1 bulan hampir 2 bulan nih. Nah berarti kalau terjadi pullback harga di sini, maka dia akan butuh waktu lah kira-kira 2 minggu lagi untuk swing yang enak ya kan, kira-kira 2 minggu paling saya hitungnya, 2 minggu ya bisa dapat di harga resisten ini lah 428 ya, lumayan kan, dapat 12% tuh guys ya, tuh dapat 12% ya kan, lumayan itu, padahal target saya cuma 5% ya, tuh bayangkan ya. Jadi saya tak perlu tinggi-tinggi gitu ya. Ya kalau 2 minggu ke depan dia 5% atau dapat bisa 10% kan lumayan guys ya. Bang, SB laptop nggak bisa kebuka ya? Bisa lah, tapi saya nggak, jarang buka pakai laptop guys ya. Laptop saya tuh banyak dipakai untuk kerja aja. Pak Sawit gimana Pak? Sawitnya di hold aja kalau ada punya saham. Yang punya saham-sahamnya di hold. Bang, money management TP berapa persen atau ikutin CC jualan? Ikutin CC jualan nih gimana bang? Abang memangnya tahu CC jualan kapan? Nggak ada yang tahu bang Igoy. Take profit itu ditentukan sendiri nih. Take profit tentukan sendiri. Kayak saya nih 5%. Berarti kalau ini naik 5% mau besok CC jualan ya sudah, kalau belum 5% ya saya nggak akan jual-jual. Maupun CC besok jualan, mau CC besok lusanya jualan, mau CC besok mau ngapain terserah CC lah. Intinya hari ini CC beli, saya ikut beli besok. Ya. Gitu aja. Ya, besoknya lusa dia mau jualan itu terserah dia, saya nggak ada urusan sama itu ya, begitu ya. Jadi saya tinggal tengok untungnya aja lagi ya. Bang, cara swing target 2 minggu udah bisa profit, bisa nggak ya bang? Ya itu nggak ada yang tahu bang ya, kita nggak tahu bang ya. Kayak kemarin Mora 2 hari cuma udah cuan, terus apalagi MBSS udah cuan 2 hari juga, nggak sampai 2 minggu kan. Nah gitu aja bang, jadi rezeki itu nggak bisa diukur kayak gitu bang, diukur kayak gitu tuh nggak bisa ya. Kalau kita bayangkan aja nih, kan saya tadi makanya bayangkan ya, kira-kira untuk dia sampai ke sini lagi lah itu paling butuh 1,5 bulan lagi lah ya, 1,5 bulan. Itu pun kalau betul sesuai analisa saya itu, kalau enggak ya maka tidak terjadi kan. Bang, IHSG udah stabil belum nih bang? Belum ya, belum sepenuhnya ya. BBYB saat ini bukannya, maksudnya
Iya ini BBYB bang. Aka apa kabar bang, ganti broker? Enggak ganti broker, ini hari ini saya nyontohkan CC om. Bang Nabil, ini saya contohkan CC ya. Saya nyontohkan CC, contoh pakai CC nih ya. Tolonglah, ini contohnya pakai CC, hari ini pakai CC contohnya gitu. Kalau teman-teman mungkin yang pengen nyontoh follow CC gitu ya, cari yang di 15 miliar ke bawah ya untuk screeningnya. Bang, pas screening pilih CC, tapi pas browsing kenapa nggak pilih harga BK aja bang? Karena CC jualan. Ya itulah Bang Fajar, makanya saya nggak kayak gitu. Conviction saya itu tidak seperti itu. Conviction saya ketika data yang saya pakai adalah screeningnya CC, saya akan lihat apakah CC-nya asing atau enggak. Kayak tadi MTEL kan nggak asing, ya udah saya nggak akan masuk apapun alasannya gitu. Nah itu saya. Tapi kalau misalnya Bang Fajar pengen masuk karena BK tadi, ya udah abang follownya dari screening BK gitu ya, kira-kira gitu ya, gitu bang ya. Jadi kita fokusnya di satu, itu namanya fokus gitu. Jadi kalau mau follow BK ya cek dari screeningnya BK gitu, jadi lebih enak ya. Nah, tapi kalau mau dari misalnya kayak gini nih, oke order book ya kita nih. Nah ya udah kita ini screeningnya pakai apa tadi, screeningnya pakai CC. Nah di sini kita pakainya, oke kita pakai seminggu nih misalnya BBYB ini kan. Nah ini CC nih, oh udahlah saya mau follow DR aja nih. Nah tapi tadi screennya ya udah, mau gimana kalau mau kayak gitu nggak apa-apa. Cuman kan ini saya menunjukkan cara saya ya, cara saya melakukan ini tadi. Kalau saya kayak gitu namanya saya tidak komit sama trading plan saya yang saya buat sendiri. Saya share-nya nggak sama dengan yang saya tunjukkan ke teman-teman, ya makin bingung orang nanti ya. Oke ya, makin bingung orang kan, kok beda abang nih. Yang ini gara-gara saya nyontohkan Cici aja udah pada nanya gini, biasa saya follownya Aka kan. Nah pada malam ini saya udah jelas, saya mencontohkan follow CC ya. CC apakah sama di 5 miliar? Kalau untuk CC sejauh ini saya pakai di 15 miliar ke bawah ya. Untuk CC 15 miliar ke bawah ya. Ini untuk kalau CC ya. Karena ini CC ya. Ini CC beda banget. Makanya itu tadi kalau BK ya beda lagi. Makanya saya bilang kemarin kan saya live yang semalam, tadi malam. Nah, tadi malam kan juga saya bilang kalau yang BK ya lain. Kenapa ya? Cuman tuh tadi karena dari hasil try and error yang saya lakukan itu, ya saya convictionnya pilihnya AK gitu ya. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Di situ ada bang, foreng menggila. Bagus AK, BK atau CC bang? Nggak ada yang lebih bagus dari itu. Intinya gini bang, saya nggak bisa bilang lebih bagus AK, BK atau CC karena semua punya pola dan metode yang berbeda-beda. Kalau saya lihat ya, BK itu seperti apa ya, karena saya sering try and error ya akhirnya saya tahu, oh pola BK ini seperti ini. Nah pola CC ini saya lagi pelajari sebenarnya, makanya saya malam ini contohkan aja ya. Kayak AK itu saya udah ya polanya begitu-gitu aja gitu ya. Nah kayak sekarang nih mereka lebih defensif ya, jarang masuk. Yang masuk ini kayaknya yang ya big money kecil lah ibaratnya saya sebutnya. Oke ya. Oke ya kira-kira gitu. Bang spill analisa abang buat investasi bang, bukan buat scalping. Abang spill analisa abang buat investasi bang, bukan buat, iya bukan buat scalping ya. Kalau kalian pakai scalping pakai ini ya nyasar kalian yang ada ya, nyasar nanti ya. Jangan di gabung-gabung gitu. Lihat CCTV analisanya. Lihat CCTV. Oh, kalau BK filenya berapa bang? Kalau BK itu agak gede. Karena apa? BK ini kalau kalian lihat ya, kalian lihat sahamnya kalau di 5 miliar itu aneh-aneh kalau saya lihatnya. Nih, misalnya pakai 5 miliar nih ya, pakai 5 miliar ke bawah. Nah itu sahamnya kurang-kurang menarik gitu guys ya. Apalagi ke bawah nih. Kalau saya pakainya kalau BK ini ya di 10 sampai 20-an nih dari sini nih. Ya. Nih tapi sampai kedua aja, nggak usah kalau satu ke bawah nih kalian lihat tengoknya dari satu ya. Tuh, udah apa-apa ini sahamnya. Nggak ada yang ini saya tengok ya. Tuh. Nah, udah ya. Kurang kalau saya di satunya. Malah enak di sampai 2 nih aja nih. Nih ya, dari 2 sampai 20 ya. Agak ini BBYB ada lagi ya, BK nih BBYB, terus CTRA ada, LSIP ada, ini sawit, terus apa lagi ya?
Cepin ada lagi, ini masuk. SMRA juga masuk tadi 2, berarti DGWG ada juga lagi. MTech masuk juga, ya itulah ya. Itu tadi kalau kalian, makanya saya bilang kalian harus try and error guys. Nggak bisa, meskipun saya bukain kalian kayak gini, kalau kalian nggak try and error sendiri ya, kalian nggak akan jumpa metode kalian sampai kapanpun ya. Kalau swing berapa lama bang? Aduh, saya udah nggak pakai lamanya bang. Kalau saya swing bang Rizal, saya udah pakai patokannya profit. Sebelum profit saya tidak akan peduli apapun ya. Kalau udah profit, target profit saya tercapai, baru saya close ya. Saya nggak lihat lagi waktunya itu ya. Mau dia sebulan, 2 bulan, pokoknya kalau belum profit saya tidak akan close. Oke ya. Bang, spill bukain buku catatannya yang ada analisa fundamental tadi bang, mau capture biar nggak lupa. Ini bang, nggak usah di capture bang, nggak usah di capture lagi. Udah saya upload di sini tuh. Ya, tinggal dipercepat aja nih, nanti ada tuh. Ya nggak usah di capture. Lambat capture tuh. Tinggal nonton aja ulang di YouTube. Abang tidur malam ini analisa ya. Gitu. Bang, IHSG akan ada peluang dibanting lagi nggak? Pasti ada lah, itu pasti ada ya. Koreksi itu akan selalu ada bang John ya. Nggak usah khawatir bang. Koreksi itu biasa aja bang. Itu ditarik seminggu ya kakak dan lihat average-nya. Iya, ditarik seminggu nanti lihat average-nya di Broksum. Target profitnya berapa bang? Kalau saya 5% ya, nanti baru pasang trailing stop ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya saya tuh udah agak tinggi guys ya. Saya bilang ke kalian 5% supaya kalian nggak terlalu mulu-mulu ya. Kalau saya itu sebenarnya udah 10% sebenarnya guys. Ya. 10% kalau di saya itu sebenarnya. Udah 10, 7 sampai 10 guys ya. Saya sebut 5 itu karena biar teman-teman nggak terlalu hype kali sama 10. Nanti bang 10 tuh tinggi kali ya. Udah makanya saya bilang 5 sama kalian ya. Sebenarnya itu guys ya. Oke ya. Pasang take profit 10% kekecilan bang. Nggak ada kecil bang. Kecil itu gini bang. Abang bayangkan 10% dari 1M itu berapa? Ya, 1M 10%-nya itu udah 100 juta. Itu udah beda banget ya. Jadi bukan soal persennya. Di sini gamenya capital gain. Kalau yang bernama capital itu berarti dihitung dari yang kita masukkan. Makanya dia disebut capital gain. Dia persentase, semakin besar ya makin besar juga gitu ya. Ya, gitu bang ya. Jadi 10% kalau menurut abang udah modal abang 10 juta ya 1 juta loh. Ya udah, mau gimana ya udah cukup gitu ya. Tergantung orang, karena cukup orang ini nggak bisa disebutkan guys ya. Ya, nggak bisa misalnya contoh nih saya bilang target 10%, tapi ada dari kalian tuh yang pengennya 50%, ada yang bahkan ada yang pengen beggar guys. Ya nengok saya nengok portofolio saya yang beggar kayak waktu saya awal-awal live itu, nengok portofolio saya yang beggar sampai 700, ada yang 400% BRPT-nya, terus yang 200% aslinya. Ya sih mereka sibuk sama yang itu tapi nggak lihat proses saya gitu. Proses saya untuk menahan saham itu berbulan-bulan nggak mereka tengok. Mereka kira hari ini langsung beggar, enggak lah ya. Nah mereka nggak mau lihat itu kadang. Ya mereka hanya lihat, makanya saya nggak pernah lagi tunjukin portofolio saya. Karena itu tadi ya, supaya triggernya tetap belajar, evaluasi ke diri masing-masing ya. Bang, cara nentuin emiten itu koreksi sehat atau sudah akan berlanjut anjlok gimana bang? Cara menentukannya, kalau dia saham gorengan biasanya lebih gampang dilihatnya. Tapi kalau saham-saham kayak saham-saham yang fundamentalnya bagus itu biasanya koreksinya memang kayak bank itu ya, biasanya sentimennya yang dilihat nanti ya. Sentimen kayak kita nih nanti kan Mei ini apakah bursa kita akan dapat tekanan MSCI lagi. Kalau dapat tekanan MSCI mungkin beberapa ya IHSG kita pun bisa bakal koreksi dalam juga gitu ya. Jadi untuk melihatnya itu tentunya bukan dari chart aja. Biasa kalau dari chart itu ya lihat aja jebol EMA 100 udah bisa orang katakan gitu. Tapi nanti abis EMA 100 dia pullback ya kan. Kalau cuma lihat dari tren. Tapi kalau lihat dari tren panjang ya tentunya biasanya orang sebut, saya tuh biasanya lihat dari EMA 100 motong EMA 200 itu udah tanda-tanda lah tuh ya. Tanda-tanda untuk ganti tren atau patah tren. Ya lihatnya dari situ ya. Lihatnya dari situ. Untuk dia lihat pada tren. Ya tentunya pakai trading view lebih jelas lagi ya. Tinggal tarik garisnya lihat.
Bang, keras dihajar Danantara, bagus kok dihajar sih. Bukannya Danantara itu pengendalinya sekarang ya. Coba tengok dulu baik-baik ya. Bukan dihajar. Tanggal 13 emiten apa yang disuspend, Bang? Hah? Saya nggak tahu lah, Bang ya. Nggak tahu, Bang, tanggal 13 sama apa yang disuspend saya nggak tahu. Setelah 10% ke atas apa trailing stopnya maksimal di 3%? Nggak ada, Bang, maksimal kayak gitu, Bang. Bang Fajar, ini abangnya saya nggak ngerti nih konsep abangnya di mindsetnya gimana gitu. Setelah 10% abang pasang trailing stop mau 1% boleh, 2% boleh, 5% boleh. Tinggal abangnya pengennya di mana itu tergantung ke abangnya. Ya nggak ada misalnya maksimal di berapa, nggak ada. Ya nggak ada maksimal, nggak ada minimal. Ya, oke ya. Itu ya Bang Fajar ya. Mindsetnya kita samain dulu nih biar abangnya nggak kebingungan nanti ada minimal ada maksimal gitu. Bebas aja abang mau pasang misalnya ketika udah 10% pasang di 2% ya silahkan gitu. Tapi jangan lupa kalau udah naik ke 20% jangan lupa nanti dicabut dulu tuh besarkan lagi gitu. Jadi profitnya tetap maksimal gitu ya. Karena dia kalau apa namanya kalau trailing stop ini dia sampai kalau dibiarin ya akan sampai trigger kalau nggak